Halo semuanya, selamat datang di Sedikit. Susupod. Halo semuanya, selamat datang di Susupod. Sedikit Serius Podcast. Perkenalkan dulu nih pertama-tama, nama saya Feni Melinda dan di sini saya bersama partner saya Rifyal Akbar. Rifyal Akbar. Oke, podcast pertama kita kali ini kita akan membahas tentang strategi komunikasi pemasaran pada perusahaan Radar Bandung. Kebetulan kali ini kita berkesempatan berbincang bersama General Manager pada perusahaan Radar Bandung. Sebelumnya, Bapak boleh memperkenalkan diri dulu? Oke. Saya Budi, lengkapnya Budi Mulyadi. Saya sebagai General Manager Radar Bandung. Belum lama sih, maksudnya 2 tahunan lah. Iya. Oke. Berarti dipanggilnya boleh apa, Pak? Atau Om atau Kakak. Kakak boleh, mau bapak boleh, bapak Biar lah ya. seumuran ke Mau kakak boleh lah. kakak ini jadi. Boleh. Oke, kakak nih. Gimana nih kabarnya, Kak? Selama pandemi kan? Alhamdulillah sih ya, kalau misalnya saya, keluarga, karena emang saya karena emang dengan posisi sekarang itu sering ketemu beberapa klien seperti kepala dinas, wali kota. Jadi emang dan protapnya itu di mereka itu harus ada tes dulu sebelum ketemu gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya jalanin aktivitas itu selama pandemi, alhamdulillah negatif dan semua sehat sih. Alhamdulillah gitu ya. Kalau yang di rumah sehat juga? Alhamdulillah. Jadi aman nih semuanya. Ya, saya harus berusaha untuk aman biar yang di rumah juga aman Iya, juga. benar banget. Kita juga nih aman nggak? Iya, harus aman dong. kan? Sehat banget. Sehat nih. Sehat banget. Mungkin langsung aja ya ke beberapa pertanyaan nih Pak buat dari tentang si marketing pemasarannya Radar Bandung. Mungkin bisa diceritain dulu Pak gimana Bapak awal bisa berkarir di Radar Bandung ini. Oke. Awal karir saya di Radar Bandung cukup panjang. Saya bergabung di Radar Bandung itu tahun 2004. Sekarang 2021, 16-17 tahun, hampir 17 tahun saya di Radar Bandung. Tapi awal karir saya berangkat dari karyawan paling bawah di Radar Bandung. Yang maksudnya paling bawah di sini itu belum masuk karyawan, jadi namanya kalau di kita outsourcing. Jadi harian lepas, bekerja setelah sholat subuh, nganterin koran. Itu awal karir saya. Dan beberapa tahun kemudian diangkat, kalau nggak salah 2006 saya diangkat karyawan. Dan beberapa juga masuk divisi yang ada di Radar Bandung. Pernah di redaksi juga. Jadi kalau misalnya bahasanya saya kalau lagi marah nih sama karyawan, meja mana sih yang belum saya dudukin gitu. Iya. Jadi udah tahu Sombong semuanya. Tapi ya itulah karir yang paling menentukan mungkin doa orang tua ya. Jadi Iya. bekerjalah sebaik mungkin dan penunjangnya adalah doa orang tua gitu. Sampai 2 tahun terakhir saya dipromosikan untuk pegang Radar Bandung. Gitu sih kan. Terus berarti mulai dari nganter-nganter koran dulu Pak dari pagi. Iya. Gitu. Jadi nganterin koran. Jadi pertanyaan pertama pada saat tahun 2004 itu, pada saat saya pertama wawancara dengan HRD-nya Radar Bandung, waktu itu namanya Pak Sarip, dia udah pensiun. Pertanyaan yang paling krusial dan menurut saya
jarang ditanyain Iya. juga gitu ya. Iya. Jadi apakah rajin sholat subuhnya gitu kan? Subhanallah. Biar bisa bangun subuh. Nah itu sih, larinya mungkin di sana. Jadi pertanyaannya itu akhirnya saya mulai bekerja di Maret, tepatnya di bulan Maret tahun 2004 gitu, sebagai outsourcingnya Radar Bandung, dan 2 tahun terakhir saya di general manajernya Radar Bandung. Radar Bandung itu dari tahun berapa sih Pak? Radar Bandung itu berdiri April 2003. Udah 18 tahun ya? Udah 18 tahun, betul, udah 18 tahun. Kan bisa dari 2003 tuh udah 18 tahun, udah lama banget, dari sampai sekarang 2021 gitu. Apa aja sih Pak tantangan sama hambatan gitu selama bekerja di Radar Bandung? Kalau untuk tantangan, kalau di awal sebelum saya masuk di manajemen sih sebetulnya kendalanya lebih ke kendala pribadi ya. Maksudnya kayak misalnya saya di waktu di outsourcing itu, karena memang saya sadar sebagai manusia itu pasti kena sakit, Iya. ada keperluan, sehingga jalur yang biasa saya isi saya harus cover temen yang bisa gantiin saya pada saat iya, ada. iya. Itu sih sebetulnya yang sering jadi kendala pada saat sebelum di manajemen. Tapi pada saat sudah di manajemen, di manajemen itu maksudnya posisinya sudah di manajer iya. pegang satu divisi. Nah, kalau udah pegang satu divisi itu permasalahan jadi berbeda gitu. Kalau dulu kita lebih memikirkan kinerja kita sendiri, yang kita pacu dan kita semangati sendiri. Nah, setelah di manajemen itu kita harus memikirkan orang lain, kita harus memikirkan divisi kita, sehingga role perusahaan si divisi ini bisa berkontribusi untuk perusahaan secara utuh gitu. Nah, pada saat 2 tahun terakhir saya di general manager, lebih rumit lagi karena emang saya harus mikirin semua role perusahaan gitu, dimana satu divisi dan divisi yang lain harus berinteraksi dengan baik, karena emang komunikasi dan interaksi ini yang menentukan gitu. Dan selebihnya emang faktor eksternal, maksudnya eksternal itu lebih ke keluar. Jadi hubungan dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder ini juga harus jadi bahan saya juga untuk terus melangsungkan perusahaan ini gitu. Karena emang dari situ, dari silaturahmi lah perusahaan ini bisa jalan gitu. Sehingga kuat yang paling pas yang tadi saya bilang, perkecil materi. Perkecil kompetisi. Oh iya, perkecil kompetisi. Dan perbanyak kolaborasi. Benar. Mungkin kita semua tahu ya Pak, dari dulu kan si Radar Bandung ini mulai merintis, mulai dari media cetak, berarti dari koran sampai sebesar sekarang yang bisa dibilang udah berkembang pesat di era digital. Mungkin Bapak bisa memberikan gimana sih Pak perkembangannya dari mulai media cetak dari koran sampai ke era digital sekarang ini? Ya. Oke. Untuk era digital kita tidak menutup mata dengan itu gitu. Pada saat arusnya sekarang adalah arus digital, ya mau tidak mau kita harus ikut arus itu gitu. Walaupun di awal impact digitalisasi ini sangat-sangat luar biasa kita rasakan gitu. Dari mulai penurunan oplah tiras kita yang turun gitu. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan juga, sampai kapan sih cetak akan bertahan gitu. Dan emang dari situ beberapa media juga sudah
memindahkan dari cetak ke digital. Tapi saya mungkin salah satu yang tidak setuju dengan bahwa umur media cetak akan habis. Malahan saya berpikir media cetak ini akan jadi rare-nya berita gitu. Jadi eksklusif karena emang dari cetak ini sebetulnya kalau boleh saya terangkan juga perbedaan antara digital dan cetak itu sebetulnya dari penyajian berita yang emang berbeda. Iya. Kalau cetak itu kita punya waktu banyak untuk cross check sana sini iya, gitu karena emang dicetak besoknya, kelebihannya itu gitu. Jadi cetak itu saya bisa pastikan tidak ada hoax di situ karena emang itu yang jadi faktor penentunya itu. Selain penyajian berita juga faktor trust itu menjadi penting gitu. Dan cetak itu suatu hal yang emang bisa dibilang tidak ada hoax di cetak gitu. Karena emang dengan aturan yang luar biasa, dengan kalau bahasa di kita kayak setiap berita yang kita sajikan itu harus cover both side. Maksudnya cover both side itu pada saat contoh misalnya ada satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah misalnya, ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, ada yang mengkritik gitu ya, misalnya dari aktivis atau dari LSM atau dari pendidikan, misalnya dari mahasiswa atau dari dosen atau pengamat. Nah itu kita harus cross check juga. Jadi selain kita dapat berita kritikannya, kita juga harus cross check juga ke instansi terkait sehingga berita yang disajikan itu berimbang gitu. Jadi kita nggak bisa menuangkan berita itu tanpa ada unsur itu gitu. Jadi itu unsur cover both side itu harus tetap dijaga. Dan berbeda dengan digital itu dia cepet-cepetan. Dia cepat. Jadi ada berita ini langsung diberitakan walaupun nanti di akhir juga ditambahin lagi ininya. Cuman dia lebih cepat. Media mainnya di cepet-cepetan. Nah makanya banyak di online itu berita-berita yang emang baru sepintas sudah ya karena emang gampang di take down juga gitu ya pada saat bermasalah take down gitu ya. Nah kalau cetak kan enggak, pasti kalau salah permintaan maaf dan emang ribet ininya gitu sih Kang. Berarti media sosial Radar Bandung tuh kalau boleh tahu apa aja sih? Kalau media sosial Radar Bandung banyak sih ya, karena emang awalnya digitalisasi itu kita coba di webnya, kita punya webnya Radar Bandung untuk lokalnya, dan kita punya Pojok Bandung untuk nasionalnya gitu. Karena emang Radar Bandung ini kan sebetulnya induknya ke Jawa Pos, dan di mana Jawa Pos ini emang media nasional yang emang banyak gitu ya. Nah, untuk Jawa Pos sendiri membuat Radar Bandung ini dia wilayahnya itu adalah kota kabupaten. Jadi sebetulnya di awal untuk cetak juga kita juga nggak bisa yang lewat daerah gitu. Kayak misalnya pemasaran kita di Bandung itu pada saat ke arah selatan itu paling sampai Ciwidey gitu. Karena memang ke sana pada saat perbatasan Cianjur ada Radar Cianjur. Terus kesananya paling sampai Nagreg. Karena memang pada saat lewat Nagreg ada Radar Garut di sana gitu. Itu ada wilayah masing-masing. Ada wilayah masing-masing. Nah, mungkin dengan digital ini jadi lebih menasional. Dan untuk Pojok Bandung tadi itu gabungan dari beberapa grup kita bergabung jadi satu web gitu. Nah,
berangkat dari situ dengan perkembangan yang luar biasa, ternyata medsos juga jadi penopang web ini gitu. Karena emang dilingkan jual brand dan lain sebagainya. Dan di perkembangannya itu medsos kita malah cenderung yang luar biasa perkembangannya dibandingkan dengan webnya sendiri gitu. Contoh soal TikToknya Radar Bandung itu TikTok. sudah 5,8 Ya 5 juta lebih. Pernah lewat di FYP Gitu. tuh. Selalu sih, selalu. Udah 5,8 juta dan apa ya? Jadi untuk brand itu sangat-sangat luar biasa gitu. Kita jadi, dan tidak hanya Radar Bandung saja sebetulnya. Grup kita pun sebetulnya leading 10 besar untuk news nasional untuk TikTok. Karena emang awalnya TikTok itu apa ya? Saya pikir juga TikTok itu hanya apa ya, bercandaan, lucu-lucuan Ya Allah, gitu, juga saya joget-jogetan. TikTok apa? Joget-joget. Iya. Sekarang malah banyak yang diminatin. Nah ternyata si TikTok ini juga ternyata ada newsnya gitu, ada newsnya. Jadi ya kita coba main di situ dan ternyata luar biasa gitu ya ininya apa. Mungkin tidak terlepas dari timnya media sosial juga karena memang di digitalisasi ini kita akhirnya jadi punya divisi baru, jadi banyak divisi baru. Dari mulai divisinya online, kita bikin divisi baru namanya divisinya online, dan setelah divisinya online itu divisinya online membawahi media sosial di dalamnya gitu. Nah mungkin dengan perkembangan luar biasa mungkin saja di media sosial itu jadi sebuah divisi tersendiri karena memang perkembangan yang luar biasa gitu. Karena memang di media sosial itu kita banyak apa ya, butuh apa ya namanya, butuh manpower yang luar biasa, butuh peralatan juga yang luar biasa karena memang di situ ada video juga. Jadi lebih ke video dan audio gitu, lebih ke visual gitu sih Kang. Oh iya gitu. Ngomong-ngomong tentang medsos sih Pak, kan banyak ya media-media yang lahir di luar media cetak, kayak semisal Kumparan, Info Bandung ya Pak, kan itu kan di luar dari media cetak. Bapak sebagai dari media cetak, dari pihak media cetak gimana sih Pak nanggepin awal mulanya mulanya media cetak gitu Pak? Ya, nah sebetulnya kalau misalnya kita cepet-cepetan gitu ya, awal sebelum kita masuk ke web itu mereka sudah duluan, Pojok Bandung, Kumparan gitu, walaupun di dalamnya Kumparan sama detik.com gitu ya, yang pure media online. Sebetulnya mereka sudah duluan dengan teknologi dan manpower yang mereka punya gitu. Dan kita masih menganggap di awal digital adalah musuh kita gitu ya. Kita masih berkutat dengan bagaimana menaikkan cetak kayak tadi jadi kompetisi. Kompetisi yang tadi saya bilang jadi kompetisi ini. Ternyata dengan digital ya nggak bisa dijadiin kompetisi gitu ya. Kita akhirnya harus bersahabat dengan mereka gitu. Dan kita juga banyak belajar juga sama teman-teman di online gitu, karena emang arus digital ya, kita juga nggak bisa ngelawan fenomena itu gitu. Itu sih sebetulnya. Jadi saya ngelihat media-media online yang sudah terjun langsung itu kita juga banyak belajar dari mereka gitu, komunikasi. Nah inilah jadi salah satu tugas saya juga mengkomunikasikan sama mereka apa yang sudah mereka lakukan, apa yang bisa kita belajar dari mereka gitu sih Kang. Kan dengar-dengar yang tadi tuh Bapak awal mulanya jangan nganter koran yang seperti itu. Kalau misalnya kan sekarang peminat koran paling udah mulai dikit gitu ya Pak, udah mulai nurun. Berkurang. Iya, udah berkurang. Kalau buat beberapa tahun ke depan menurut Bapak masih banyak yang minat nggak sih? Kalau misalnya merujuk pada
apa ya, karena emang induk kita Jawa Pos juga pernah melakukan survei berapa tahun sih media cetak ini akan bertahan gitu, dan emang hasilnya sedikit bikin lega gitu ya. Jadi 10 sampai 25 tahun lagi kita itu masih bisa bertahan. Itu sekitar mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu survei itu dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa namanya Statement. statement sampai 25 tahun lagi ya menurut saya setuju dengan itu gitu. Bahwa media cetak ini walaupun berkurang akan tetap ada, dan berharapnya media cetak ini bisa jadi rare-nya media gitu, jadi media istimewa akhirnya gitu, dengan value yang luar biasa gitu sih. Oh, berarti kalau jangka waktu ini masih dibilang masih panjang ya Pak ya, mungkin ada Bapak punya strategi pemasaran khusus untuk menarik masyarakat agar lebih ini loh, koran juga penting gitu loh, bisa dibaca untuk melihat berita-berita yang mungkin bisa dibilang hoaxnya sedikit atau gimana gitu Pak. Ada ajakan-ajakan tertentu atau bagaimana? Bisa. Sebetulnya kita tetap menyajikan dengan slogan kita yang selalu tampil beda gitu ya. Beda. Jadi dari tampilan juga kita berbeda, dari penyajian berita juga kita berusaha untuk lokal minded gitu ya. Jadi berangkat sangat-sangat lokal. Dan sebetulnya untuk digital tadi sebetulnya ide besarnya itu mengawinkan antara cetak dan digital. Walaupun sampai saat ini formulanya masih belum ketemu gitu. Jadi masih meraba-raba, dan itu pun kendalanya luar biasa, banyak banget kendalanya gitu. Yang sudah kita lakukan untuk mengawinkan antara cetak dan digital itu sebetulnya dari scan barcode. Scan foto, kita pernah juga scan barcode, terus kita juga pernah scan foto. Jadi di media cetak itu misalnya ada ada iklan film misalnya atau berita, kita scan barcode atau kita scan foto, itu tampil di YouTube untuk berita visualnya gitu, audio visualnya. Nah itu salah satunya. Cuman kita juga terkendala orang mau tidak untuk mendownload aplikasi itu gitu, hanya untuk ngelihat visual berita itu gitu. Itu yang jadi kendala, karena memang tidak ada tidak ada kebutuhan yang lain. Nah saya berharap sih sebetulnya, dan ini jadi kerjaannya tim IT kita, jadi tidak hanya tidak hanya visual saja, tapi kebutuhan masyarakat juga harus bisa cover. Contoh soal misalnya gini, ada di kita misalnya ada iklan film nih, ada iklan film, kita scan barcode, keluar trailernya. Nah trailernya kita keluar, tapi tidak hanya selesai di situ, tapi nanti ada link misalnya pembelian tiket, pengantaran. Nah itu yang jadi kebutuhan, gitu. Itu sebetulnya, cuman ya teknologi ini masih kita kejar dan masih kita garap gitu. Contoh yang lain misalnya kita sajiin berita masak misalnya, berita masak. Pada saat kita scan keluar cara masaknya, sampai beli sayurnya di mana, dianterin juga. Jadi ngeklik itu udah semua. Sebetulnya itu sih, sebetulnya ide besarnya itu, cuman emang ya proses lah mungkin ya. Biar praktis juga. Jadi ya itu salah satu cara untuk kayak ngawinin koran sama digital. Iya benar. Kan lagi keadaan kayak gini nih Pak, pandemi. Ya. Terus ada nggak sih perbedaan dari Radar Bandung sebelum pandemi sama setelah pandemi? Perbedaan sebelum dan sesudah pandemi ada sih ya. Mungkin contohnya kayak lebih aktif di digital atau agak gimana gitu. Soalnya kan maaf nih saya potong. Soalnya kan kalau misalnya lewat media cetak kita kan harus mengurangi sosial bersama orang, yang kontak fisik kayak gitu. Nah menurut Bapak ini kayak gimana?
Perbedaan sih pasti ada. Perbedaan itu kayak misalnya dari yang biasa ketemu narasumber secara langsung, karena emang pandemi jadi by phone, walaupun jadinya tidak maksimal gitu ya, jadinya tidak maksimal. Cuman tidak bisa terus-terusan juga seperti itu gitu ya, tetap harus ke lapangan. Cuman yang jadi perbedaan biasanya kan teman-teman wartawan ini pada saat selesai cari berita dia ke kantor untuk edit berita dan lain sebagainya. Nah karena emang kita untuk menjaga safety kantor, kita juga ngerasa dia itu karyawan kita tapi dia nggak boleh ke kantor gitu. Gitu. Jadi terbatas sih emang gitu. Jadi terbatas karena emang pandemi, kita juga nggak tahu, kita juga harus protect teman-teman karyawan yang lain yang tidak ke lapangan untuk tetap safe. Jadi yang di lapangan bukan mau membuang mereka, tidak gitu, karena emang tugas mereka di luar ketemu klien dan itu yang harus mereka lakukan. Dan akhirnya ya jadi perbedaan kita yang jadi jarang ketemu gitu ya, jadi jarang ketemu. Kita juga banyak online gitu, Zoom meeting dan lain sebagainya, komunikasi juga banyak via online. Itu sih yang jadi perbedaan. Dan saya pikir tatap muka sama online itu lebih efektif tatap muka. Lebih efektif tatap muka, tapi kayak keadaannya seperti ini ya sudahlah, mau digimanain lagi gitu ya. Walaupun kinerja jadi berkurang gitu, yang sebagian karyawan di kantor juga harus WFH. Jadi ya, tapi ya mau gimana lagi gitu. Harus dijalanin dan harus tapi koran masih pas sekarang masih. Jadi walaupun teman-teman di lapangan juga sedikit berbeda gitu, maksudnya berbeda. Kalau dulu mungkin pengantaran bisa langsung sampai ke meja instansi terkait, sekarang cuman sampai pagar dititip di satpam gitu, jadi satpam yang ke dalam. Kalau ada perbedaan, tapi overall jalan sih. Semua juga. Mungkin udah hampir penghujung podcast ya ini. Aku masih penasaran, kayak baru kepikiran tadi kan menarik gitu, yang dulu awal mula karirnya nganter-nganter koran. Tahu nggak sih Pak, kayak sejauh apa sih yang paling jauh nganter koran tuh kemana? Sebetulnya saya beruntung juga sih, karena emang nganterin koran itu masih wilayahnya Bandung, nggak nyampe KBB gitu. Maksudnya kebetulan saya ditempatkan di wilayah Kota Bandung. Masih di wilayah Kota Bandung gitu. Nah di wilayah Kota Bandung saya, kalau misalnya nggak salah saya masih ingat itu sampai Gasibu. Jadi Gasibu, Riau. Kalau dulu itu kantor kita itu di Dago. Di Dago. Dago atas, kita kantor di Dago atas. Saya kebetulan jalur saya itu ke Dago bawah, turun ke bawah, terus masuk Riau, terus ke daerah Antapani, muter balik lagi ke kantor. Itu sih jalur saya. Mobile journalism sebetulnya. Jadi mengkolaborasikan teman-teman dicetak jadi online dan dilengkapi dengan beberapa peralatan mobile journalism. Dan ini juga terkendala juga gitu ya. Maksudnya terkendala itu, saya terangkan dulu deh soal mobile journalism ini. Jadi maksudnya mobile journalism ini teman-teman wartawan tidak hanya dibekali kamera sama handphone yang bisa ngerekam, misalnya rekaman atau tulisan, tapi emang harus punya alat yang emang bisa live streaming. Jadi pada saat ketemu di kejadian di jalan itu bisa live streaming YouTube, bisa live streaming IG dan lain sebagainya gitu, bisa live streaming di web juga. Nah sebetulnya ini terkendala di jaringan gitu. Nah terkendala di jaringan. Cuman ada kabar baiknya juga. Kemarin saya ketemu sama Asosiasi TV Digital Nasional, kalau nggak salah ya, Ketua Asosiasi TV Digital. Jadi ternyata
kenapa jaringan kita lemot. Jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa Indonesia itu adalah jaringan internet paling lemot se-Asia ternyata gitu. Saya bukan Indosat. Nyebut merek. Ternyata emang lemot. Keras. Jadi, ya, nah itu dikarenakan karena emang salah satu faktornya adalah TV analog ini yang ngambil frekuensi sebegitu besar. Jadi mungkin tapi pemerintah juga sudah mencanangkan bahwa di tahun 2022 itu selesai peralihan untuk TV analog ke digital. Jadi nanti teman-teman yang TV-nya analog udah nggak bisa tuh dicabut, dialihin ke TV digital. Nah, kenapa dialihin ke TV digital? Karena emang analog ini makan banyak frekuensi gitu. Jadi satu stasiun TV itu satu frekuensi analog. Tapi kalau untuk digital bisa sampai 12. Gitu. Nah, sisa frekuensinya itu mau dialihkan ke jaringan. Mudah-mudahan jaringan kita jadi jauh lebih baik. Ya, Dan amin. saya berharap itu cepat-cepat terrealisasi Ya. dan jaringan kita luar biasa gitu, jadi cepat. Kita nggak kenal itu namanya buffering gitu ya. Ngecat mantan centrang satu. Aduh. Chat Jadi boy. mudah-mudahan jaringannya baik dan mobile journalism yang saya rencanakan juga bisa berjalan karena emang terkendala pada saat mobile journalism itu dicoba, itu terkendala di jaringan yang emang jelek. Akhirnya kualitas audio jelek, kualitas videonya juga jadi jelek. Ya. Semoga terrealisasikan ya Pak. Amin. Cukup. Cukup. Kalau kita udah ditutup aja apa gimana? Iya, Kalau mau tutup. lanjut. Mungkin Kasihkan ini ada dulu. episode-episode berikutnya. Oke. Ya. Mungkin Untuk kali ini kita tutup aja. Mungkin tapi sebelumnya saya berterima kasih banget saya bersama teman-teman saya di sini Ya. udah boleh berkunjung di studio Radar Bandung juga. Terima kasih udah meluangkan waktu sibuk ya dulu. Udah bisa meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol santai sama kita. Ya, Cing. Ya mungkin keluar nama panggung. Mungkin untuk teman-teman sekalian terima kasih yang udah nonton podcast sedikit serius ini. Ya ini mungkin kebanyakan serius nih. Serius banget dari tadi. Tapi kita. inilah cairin suasana ya. Ya, Nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Next video mungkin akan lebih dengan narasumber-narasumber yang menarik, akan lebih up to date Tunggu lagi. aja. Tunggu aja. Terima kasih semuanya. Dadah.